Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi pada Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hasan Mustafa, mahasiswa PPG PAI BES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500121674 pada hari Kamis tanggal 9 bulan Oktober tahun 2025. Saya mahasiswa uji kinerja di SMP IT Madinatul Ulum kelas 9 dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana, udah sarapan? Sudah. Alhamdulillah ya, kalau sudah sarapan mudah-mudahan belajarnya lebih semangat, kuat menghadapi pelajaran-pelajaran yang lainnya. Begitu juga dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita berdoa, coba ketua kelasnya agar bisa memimpin doa. Bersiap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas doanya yang dipimpin oleh ketua kelas. Mudah-mudahan langkah kita untuk belajar diberikan kemudahan. Amin. Ya. Sebelum kita melangkah kepada materi, baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya boleh berdiri ya. Yang ya semua ya, ke depan ya. Sudah siap, rapi? Ya, rapi ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku.
tadi ya. Terima kasih ya. Atas tadi bukti kita cinta terhadap tanah Air. Makanya sebelum kita melakukan pembelajaran diselangi dengan lagu Indonesia Raya. karena bukti kita cinta terhadap tanah air Indonesia. Ya. Hasan akan mengabsen daftar hadir siswa ya. Aulia Prabowo, Hadir. Dwi Agni, Hadir. hadir ya. Lola Novita, Hadir. hadir. Lulu Adelia, Hadir. Nasya Nur Alifa, Hadir. hadir ya. Rahmawati, Hadir. Rukia, Hadir. Siti Fitriatun Baido, Hadir. hadir. Siti Lidiana Lutfia, Hadir. Sabila Aisyah, Hadir. hadir. Tiara, Hadir. Vanessa, Hadir. hadir. Salsa, Hadir. alhamdulillah hadir ya. Kemarin sakit ya Salsa ya? Iya, Pak. Udah mendingan sekarang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tetap semangat ya. Ya untuk kemarin karena sakit ya. Sekarang bisa ikut kegiatan belajar mengajar kembali. Ya. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Kayaknya pada semangat ini. Ya. Kayaknya kudunya sebelum pembelajaran dimulai kudunya ada ice breaking ya. Nah, jadi kayak soalnya ini muka-mukanya tegang kayaknya ini. Ya, kudunya ada permainan yang sifatnya untuk memberi semangat. Ya, coba kita ada ice breaking dulu ya sebelum materi akan dimulai ya. Nanti kalau misalkan Pak Hasan bilang melon, berarti duduk. Ya, kalau bilang semangka setengah duduk, atau setengah berdiri. Jadi kalau dibilang mangga berdiri. Coba kita sambil bermain ya. Jadi biar apa? Biar nggak tegang untuk menghadapi materi-materi selanjutnya. Wah, Bang Hasan bilang melon. Ya kan. Akhirnya masih ada yang harusnya melon duduk. Kalau semangka tadi apa? Setengah duduk. Ya, bukan masih maksudnya di sini ada tantangan apa ya? Coba nanti. Mau begitu apa enggak? Gak usah ya. Gak usah ya. Takutnya nanti lebih tegang nantinya. Coba mangga. Mangga. Melon. Melon. Nah, ya, cukup ya. Nah, jadi sebelum kita mengawali, jadi harus fokus ya. Kalau misalkan sayanya siswanya fokus, itu nantinya ke materi-materi selanjutnya itu lebih fokus. Ya. Nah, jadi sudah ya. Untuk persiapan bukunya semuanya kelengkapannya di bawah. Bawah ya. Nah, buku tulisnya, nah, buku nyarinya ada ya di bawah ya. Ya, kelengkapannya di bawah. Nah, salah satu untuk menunjang pembelajaran itu ya salah satunya adalah alat-alat tulis belajar harus dibawa. Jadi PAI kali ini materinya adalah tentang meyakini Hari akhir dengan nama pasti. Apa itu meyakini hari akhir? Ada yang tahu? Salah satunya apa? Kata lain dari meyakini hari akhir adalah hari kiamat. Ya. Jadi meyakini hari akhir itu adalah contohnya apa tadi? Adalah hari kiamat atau kata lain dari hari kiamat. Dengan mawas diri, apa mawas diri itu? Ada yang tahu? Adalah berevaluasi diri. Jadi judulnya adalah meyakini hari akhir dengan mawas diri. Nah, selanjutnya. Di sini pengertian hari akhir ya. Hari akhir atau disebut juga hari kiamat adalah ketika semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, alam semesta beserta isinya akan hancur dan binasa sehingga berakhirlah seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Jadi semuanya hancur. Ya, anak-anakku,
Jadi kalau kita melihat materi hari akhir ini adalah di mana seluruh kehidupan di dunia ini akan Hancur. dinamakan dengan hari kiamat. Kiamat. Jadi semuanya hancur. Ya, kehidupan, karena di sini disebut juga hari kiamat adalah ketika semua makhluk Allah Subhanahu wa taala alam semesta beserta isinya akan hancur. Ya, terus beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa? 5. Nah, rukun iman jumlahnya ada berapa? 5. 5 atau berapa? 6. 6 apa 5? 6. Nah, ini harus tahu ya. Harus tahu. Kalau jumlah rukun Islam itu jumlahnya ada berapa? 5. 5. Kalau rukun iman 6. ya harus tahu ya, karena dasar. Jadi kalau kita tahu konsep-konsep rukun iman itu tahu. Di sini bahwa beriman ke hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Sebagai seorang muslim sudah semestinya kita mempercayai bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Barang siapa mengingkari akan terjadi hari akhir, maka ia termasuk golongan orang yang sesat. Makanya kita harus yakin. Kita nggak tahu kapan datangnya, tahunnya kapan. Ada yang tahu hari kiamat kapan? Nggak ada yang tahu. Allah a'lam itu Allah yang hanya tahu. Makanya kita, maksud kita di sini harus di mana kita mengingkari kiamat adalah di mana kita harus yakin adanya hari kiamat. Nah, maka apabila ada orang yang tidak percaya kepada golongan orang yang disebut kepada orang yang sesat, ya. Jadi kita harus percaya walaupun Mas Hasan atau Pak Hasan, saya tidak tahu kapan terjadinya, tapi kita harus mempercayai adanya hari akhir, ya. Nah, terus next. Ya, sambil nanti dicatat ya. Kalau kan buku tulisnya ya. Nanti coba dicatat dulu. Dicatat dulu ya. Pengertian hari akhir. Dicatat ya. Sudah dicatat sudah? Sudah ya? Catat ya. Kiamat terbagi menjadi berapa? 2. Nah, ada kiamat sugro, Kiamat kubro. ada kiamat kubro. Kalau ada yang nanya, ada berapa? Kiamat terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Ya, harus bisa menjawab ya. Kiamat sugro dan kiamat kubro ya. Nah, di sini ada, perhatikan gambar berikut ini ya. Terjadi Ada kiamat sugro, ada termasuk ada di kiamat kubro. Nah, di sini ada yang tahu ini apa peristiwanya? Tsunami. Ya, terus ini gempa. Ya, tolong longsor ini sama longsor ini kemarin ini peristiwa-peristiwa. Jadi bisa dikategorikan kiamat sugro, bisa dikaitkan dengan kiamat kubro karena ciri-cirinya adalah, contohnya kata Pak Hasan, kiamat sugro bisa terjadi tadi gempa bumi atau tsunami ya, kayak 2000 berapa itu ya, tsunami di Aceh. Nah, salah satu itu adalah tanda-tanda cirinya kiamat sugro ya. Terus longsor, gempa bumi, terus kematian termasuk kepada kiamat sugro ya. Terus kenapa bisa jadi kiamat kubro? Karena sebelum terjadinya seluruh alam semesta hancur ini, semua akan terjadi ya. Hancurnya alam semesta ini semuanya akan hancur. Nah, ini adalah gambaran kiamat sugro dan kiamat kubro. Ini adalah dalil nakli tentang hari akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawmaidin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawmaidin yasdurun nasu
أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة سرا يره. Artinya, nah, setelah kita sudah membaca dari nafis ini artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkannya sedemikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzal. Nah, ini adalah kejadian kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, di sini kiamat sugro adalah kematian yang dialami seseorang atau bencana alam. Setiap yang bernyawa akan mengalami mati. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tinggal anak-anakku yang akan memprestasikan materi yang kali tadi. Coba kelompok 1 maju semuanya. Ya. Hasil materi meyakini hari ini. Coba dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hari akhir. Perjalanan kehidupan manusia. 1. Alam roh. 2. Alam kandungan. 3. Alam dunia. 4. Alam kubur. 5. Kehancuran alam semesta. 6. Hari kebangkitan. 7. Padang mahsyar. 8. Syafaat. 9. Hisab. 10. Penyerahan catatan amal. 11. Mizan. 12. Telaga. 3. Terus Sirat. nah, sirat ya. Terus ada surga dan Neraka. Nah, terus keterangannya apa di bawah? Keterangan syafaat, pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Hisab perhitungan. Mizan adalah timbangan. Sirat adalah jembatan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jadi presentasi nih dari kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang perjalanan kehidupan manusia dari alam roh sampai alam akhirat, penentuan antara surga dan neraka. Jadi manusia ini sekarang berada di alam dunia. Nah, kita kali ini belajar tentang hari akhir atau hari kiamat. Jadi nanti perjalanan ini adalah hasil presentasi yang dibawakan kelompok 1 ini adalah ini nih, ya, perjalanan kehidupan manusia. Jadi kita tadi pembahasannya dari mana? Kehancuran alam semesta. Jadi kita ini adalah tahap-tahapan perjalanan kehidupan manusia. Tadi sudah disampaikan hasil presentasinya, alhamdulillah sudah bagus. Tinggal sekarang ada yang mau bertanya dari kelompok 2 atau kelompok 3. Coba ditanyakan, Salsa. Apa itu hari akhir? Nah, wah, minimal 2 pertanyaan ya, minimal 2 pertanyaan yang ditanyakan.
Wah, Hari akhir atau disebut juga hari kiamat adalah ketika semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, alam semesta beserta isinya akan hancur dan binasa sehingga berakhirlah seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. itu pertanyaan yang pertama. Satu kali lagi pertanyaan nomor 2. Kiamat terbagi berapa? Kiamat terbagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Cukup ya? Ya, puas hasil presentasinya? Alhamdulillah puas ya, dapat dipahami ya. Nah, coba silakan duduk kembali kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada satu kelompok lagi untuk mempresentasikan. Jadi sudah kelompok 1, coba kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2 ya, silakan maju untuk presentasi. Jangan degan ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan meyakini hari akhir dengan mawas diri. Pengertian hari akhir. Hari akhir atau disebut juga hari kiamat adalah ketika semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, alam semesta beserta isinya akan hancur dan binasa sehingga berakhirlah seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Sebagai seorang muslim, sudah semestinya kita mempercayai bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Barang siapa mengingkari akan terjadinya hari akhir, maka ia termasuk golongan orang yang sesat. B. Pentingnya meyakini hari akhir. 1. Menjadi pengingat diri. Keyakinan akan hari akhir membuat kita senantiasa sadar bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2. Menumbuhkan kesadaran moral. Kita terdorong untuk berbuat baik dan menjauhi dosa karena yakin akan adanya balasan yang adil. 3. Menguatkan ketakwaan. Kesadaran akan hari akhir mendorong kita untuk lebih taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. C. Mawas diri. Mawas diri berarti kemampuan untuk mengevaluasi diri sendiri, menilai tindakan dan niat kita agar selalu sejalan dengan ajaran Islam. Dengan mawas diri, seorang muslim bisa memperbaiki perilaku disebut dihisab di hari akhir. Di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang bertanya. Kelompok 3 ada yang mau tanyakan. Apa yang dimaksud pentingnya meyakini hari akhir? Yang dimaksud meyakini pentingnya hari akhir adalah 1. Menjadi pengingat diri, 2. Menumbuhkan kesadaran moral, 3. Menguatkan ketakwaan. Tanda-tanda kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat kubro. 1. Ilmu agama diangkat, 2. Kebodohan di mana-mana dengan nyata, 3. Perzinaan merajalela, 4. Semua minuman keras dijual bebas, 5. Gempa bumi, banjir, longsor, dan gunung meletus. Cukup ya. Sama-sama dan tindakan cukup ya. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas presentasinya yang sudah dibawakan kepada anak-anakku ya. Dan mudah-mudahan ada yang intinya tadi bisa dipahami ya hasil dari presentasi yang judulnya tadi materi tentang meyakini hari akhir. Tadi Pak Hasan sudah melihat tadi perjalanan-perjalanan manusia selama di dunia, baik di dunia sampai akhirat. Nah, sekarang Hasan lebih detail lagi hasil dari presentasi tadi. Perjalanan kehidupan manusia. Jadi perjalanannya itu sangatlah jauh, ya, panjang. Nah, dari kita alam ruh, namanya Lauhul Mahfuz, di mana manusia itu sebelum kita dikandung sama ibu kita itu sudah ada di alam ruh, ya, alam ruh. Setelah itu ada di alam kandungan, ya, selama berapa bulan? 9 bulan. Terus alam dunia. Sekarang kita
injak nih, kita duduki adalah alam dunia. Nah, kita ada di sini alam dunia. Terus ada alam kubur atau alam barzah ya. Terus ada kehancuran alam semesta yang sekarang kita pelajari, yaitu hari kiamat. Terus hari kebangkitan. Nah, setelah semuanya kita tadi meninggal dunia, terus mengalami hari kiamat, semuanya akan manusia berkaitan dengan makhluk Allah akan dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan dari kubur, begitu juga dengan manusia yang telah meninggal dunia ketika bertemu di hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Nah, yang namanya hari kebangkitan. Terus setelah dibangkitkan semuanya ya, nanti kita akan kumpul yang namanya di padang mahsyar. Padang mahsyar ini adalah semua manusia makhluk Allah akan dikumpulkan di padang mahsyar ya. Terus ada syafaat ya. Syafaat itu adalah pertolongan ya, pertolongan, minta pertolongan, syafaat yang bisa menolong kita ya. Terus ada hisab, perhitungan ya. Terus perhitungan amal perbuatan kita selama di dunia ini sekarang nih. Makanya banyak-banyaklah beribadah, ngumpulin pahala kepada Allah. Nanti akan dihitung baik buruknya kita selama di dunia. Terus setelah hisab ada penyerahan catatan amal. Apakah catatan amal kita baik atau buruk? Nah, terus ada mizan, timbangan. Nah, setelah dicatat ya, nanti malaikat ini yang tugasnya mencatat amal dan baik dan buruknya akan setor kepada Allah. Apakah orang tersebut menjadikan baik atau buruk? Nah, setelah itu ada mizan, yaitu timbangan. Nah, ditimbang nantinya apakah lebih berat pahala yang baiknya atau buruknya, nanti ditimbang. Nah, setelah ditimbang ini adalah tahapan-tahapannya. Setelah ditimbang adalah telaga. Telaga di mana itu adalah semacam kayak, kalau telaga itu apa tadi? Kayak aliran, kayak danau, kayak sungai. Nah, sungai, telaga itu kayak sungai. Telaga-telaga itu adalah sungai, aliran sungai. Ya. Terus ada sirot, jembatan. Nah, ya, jadi jembatan. Nah, semua ulama mengatakan dengan hadis Nabi ada mengatakan jembatan itu adalah sirot. Atau maksud ibaratnya di hadis Nabi menjelaskan para ulama bahwasanya sirot itu adalah jembatan sekecil rambut yang dibelah menjadi 7 bagian. Kecil enggak? Kecil kan? Nah, sirot itu adalah jembatan. Kalau jembatan Karangserang kan gede, tinggi itu ya. Ya, tinggi ya. Ini mah jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan yang kecilnya sekecil rambut yang dibelah menjadi 7. Lalu jembatan tersebut nanti akan mengantar kita, apakah kita masuk ke dalam neraka atau ke dalam surga. Penentu amal kebaikan kita. Kalau misalkan kitanya amalnya bagus mah cepret kayak kilat yang menyambar tidak kelihatan. Ada yang mungkin merangkangnya seperti kura-kura, sedikit ya. Apakah nyampe atau tidak? Ada yang mau nyampe pas ke surga terbang atau jatuh ke neraka. Itulah tergantung perbuatan amal kita ya. Ini namanya perjalanan kita selama di dunia sekarang nih ya, sampai akhir. Ya, harus kita renungi bahwa perjalanan kita ini masih jauh. Nah, tadi sudah dipresentasikan ya. Sini ada. Terus ada perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. 1. Bersikap hati-hati dalam berusaha mencukupi kebutuhan hidup. Jangan sampai melanggar hukum-hukum agama. Yang kedua, senantiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ya. Yang ketiga, senantiasa agar tidak merugikan orang lain, baik yang bersangkutan tahu ataupun tidak. Ya. Terus yang keempat, memperbanyaklah amalan yang dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu. Jadi memperbanyak amalan yang baik. Ya, yang kelima,
menjauhi diri dari segala perbuatan dosa karena kelak pada hari akhir akan diminta pertanggungjawaban ya. Terus yang keenam, rajin mempelajari agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus untuk mengakhiri pelajaran kali ini ada hikmahnya ya. Hasil dari tadi pengertian tentang hari akhir adalah hikmah. Ya, yang terakhir adalah hikmah. Kita sudah mengamati dari pengertian, dari materinya, terus presentasinya yang kalian bawa per kelompok. Sekarang di akhir dari materi ini adalah hikmah. Hikmah itu apa? Rangkuman setelah kita mempelajari tentang hari akhir dan mawas di yang pertama adalah memahami kehidupan di dunia adalah fana. Jadi semuanya adalah urusan dunia itu adalah fana. Bahwasanya kita ini hidup di dunia hanya sementara. Yang kedua, takut berbuat dosa. Ya, segala aspek kehidupan kita jadi harus berkaitan dengan apa yang kita perbuat. Kalau kita berbuat yang tidak baik, nanti dosanya gimana? Apa yang akan bertanggung jawab? Jadi kita harus kembali lagi kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, selalu mengerjakan amalan kebaikan atau kebajikan. Ya. Yang keempat, hidup selalu optimis. 5, menumbuhkan sikap sabar. Dan ini adalah hikmah iman kepada hari akhir. Ya. Ya. Alhamdulillah ya, materi kali ini sudah selesai ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini Pak Hasan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, materinya sudah habis. Sebelum ini saya tolong ketua kelas pimpin doa ya. Coba ketua kelasnya pimpin doanya. Doa selesai ya. Materi kali ini sudah selesai. Bersiap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum